Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali tim Breaking News menemani siang Anda pada hari ini. Bersama saya Hari Hidayat, inilah Breaking News selengkapnya. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia dalam lingkungan sekolah di Indonesia, dan inilah dialog Breaking News pada hari ini. Pemirsa, yang mana kita ketahui, demokrasi di sekolah adalah mengamati tuntunan masyarakat di era reformasi ini, mengisyaratkan bahwa perlu ditegakkannya demokrasi, supervisi hukum, dan hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi agar idealisme tersebut terwujud dan nilai-nilai semangat yang mendasarinya harus ditanamkan sejak usia dini dan secara formal baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Begitu pula dengan hak asasi manusia, HAM. Manusia adalah makhluk hidup sosial yang hidup berdampingan dengan sesamanya. Baiklah, untuk lebih jelasnya tentang demokrasi dan hak asasi manusia akan disampaikan kepada beberapa tim saya yang bertugas di berbagai tempat. Baiklah, saya telah terhubung dengan tim saya yang bertugas di berbagai tempat. Halo, apakah saudara-saudari Widya Puspita, Muhammad Zaki Perdana, dan Rio Ferdinand mendengar suara saya? Iya. Baik, kepada saudari Widya Puspita, bisa diberitahukan di mana lokasi Anda berada sekarang? Baik, Saudara Hari Hidayat, saya akan memberitahukan lokasi saya terlebih dahulu. Saya berada di Jalan Pangeran Ayin, Kecamatan Banjarmasin, Kabupaten Tanah Kelapa, Palembang. Tempatnya di salah satu sekolah dasar Pondok Pesantren Hidayatullah, yang mana akan dijelaskan oleh salah satu guru sekolah Pondok Pesantren Hidayatullah tentang demokrasi dan hak asasi manusia dalam lingkungan sekolah dasar ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar, Mbak? Ya, boleh. Dengan Mbak siapa? Saya Aisyah. Oke, Mbak Aisyah, boleh saya tahu bagaimana pendapat Anda tentang demokrasi dan hak asasi manusia dalam lingkungan sekolah ini? Jadi kalau masalah demokrasi dalam lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan adalah menurut saya bahwa pengakuan terhadap individu peserta didik sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik itu sendiri. Karena demokrasi adalah alami dan manusiawi. Jadi sesuai dengan Pancasila kita, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa mengungkapkan gambaran demokrasi di negara kita. Demokrasi ini diwujudkan dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan suasana yang demokratis di sekolah ini adalah suasana yang terbuka dan mendorong siswa untuk berani berpendapat dan berpikir sendiri dan menyuarakan. Sedangkan untuk HAM-nya atau hak asasi manusianya, hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, dan ada pula sebagai anugerah Tuhan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Oh, begitu. Apakah di Pondok Pesantren Hidayatullah ini telah melaksanakan demokrasi dan hak asasi manusia tersebut? Iya, tentu saja, Mbak. Nah, bagaimana salah satu contohnya kalau bahwasan sekolah Pondok Hidayatullah ini telah melaksanakan demokrasi dan hak asasi manusia? Jadi contohnya seperti pemilihan organisasi sekolah dan kelas dengan musyawarah, atau ketua kelas, pemilihan organisasi sekolah, atau pemilihan ketua kelas, atau pembagian tugas tiket yang merata, interaksi dan komunikasi yang lancar dan profesional antara guru dan siswa serta lingkungannya. Kemudian ada pula contoh seperti hadir di sekolah tepat pada waktunya. Kemudian contohnya lagi menghadiri acara yang diadakan sekolah. Bagaimana menurut pendapat Mbak tentang ciri-ciri demokrasi dan hak asasi manusia tersebut? Kalau masalah ciri-cirinya, adapun ciri-ciri demokrasi yaitu pertama, siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk menemukan beberapa alternatif dalam mempelajari ataupun memecahkan
masalahnya dalam suatu bahan dalam mengerjakan matematika. Contoh, jadi siswa diperbolehkan mengerjakan dengan caranya yang lain selain cara yang dijelaskan guru. Gitu. Nah, ada ciri-ciri satu lagi, yaitu yang kedua, siswa perlu didukung untuk mau dan berani mengungkapkan perasaannya dan mengajukan usulan. Dalam hal ini siswa boleh salah dalam mengemukakan pendapatnya. Kesalahan adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Siswa yang banyak bicara dan usul jangan dianggap sebagai pengganggu, sedangkan hak asasi manusia menghormati semua warga sekolah, menghormati orang yang berpendapat, dan tidak membeda-bedakannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Aisyah yang telah memberikan pendapat tentang hak asasi manusia dan demokrasi dalam lingkungan sekolah ini. Silakan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Baik, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang demokrasi dan hak asasi manusia dalam lingkungan sekolah dari salah satu guru sekolah dasar Pondok Pesantren Hidayatullah. Saya Wida Puspita, tim Red Breaking News melaporkan. Sekarang saya kembalikan lagi kepada Saudara Hari Hidayat yang berada di studio. Baik, terima kasih kepada Saudari Widya Puspita atas penjelasannya tadi di Sekolah Dasar Hidayatullah. Baik, selanjutnya saya akan terhubung dengan Saudara Rio Ferdinand. Halo kepada Saudara Rio Ferdinand. Ya, halo. Baik, kepada Saudara Rio Ferdinand, bisa Anda jelaskan tentang demokrasi dan hak asasi manusia dalam lingkungan sekolah di lokasi Anda berada? Saudara Hari Hidayat, saya akan memberitahu terlebih dahulu lokasi saya pada saat ini. Saya berada di Pemulutan, Desa Talangpangaran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Saya berada di Pemulutan Barat, tepatnya di SMA Pemulutan Barat, yang mana akan dijelaskan dari salah satu siswa SMA Talangpangaran Ilir tentang pengertian demokrasi dan HAM. Waalaikumsalam. Permisi, Dek. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak? Siapa nama dan dari mana asalnya? Nama Rizky Aji Pratama, asal Desa Talang Pangeran Ilir. Nah, sip. Oke, Dek, bagaimana menurut pendapat Anda HAM dan demokrasi dalam lingkungan sekolah menengah atas? Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berefleksi negara, menganggut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyat bebas memberikan pendapat, menyuarakan aspirasi bagi negara demokrasi. Terus, apakah Dek telah menjalankan HAM dan demokrasi dalam lingkungan sekolah? Iya Kak. Jika Dek telah menjalankan HAM dan demokrasi dalam lingkungan sekolah, coba Kakak minta contohnya. Contohnya, mentaati peraturan baik segi peraturan sekolah atau peraturan organisasi sekolah, seperti contoh memilih ketua OSIS dalam demokrasi lingkungan sekolah, dan contoh HAM menghormati orang lain dalam pendapat serta tidak Terus, apa tujuannya melakukan HAM dan demokrasi dalam lingkungan sekolah? mempraktikkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ciri-ciri HAM dan demokrasi dalam lingkungan sekolah. Pemilihan umum ketua OSIS, Udah tadi lalu deh. demokrasi dipilih. Terima kasih atas waktunya, Dek. Ya. Baik, itu dia pendapat dari salah satu siswa SMA Pemulutan. Saya Rio Ferdinand, Breaking News melaporkan. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Rio Ferdinand di lokasi atas penjelasannya tadi. Dan yang terakhir kita akan terhubung dengan Saudara Muhammad Zaki Perdana. Halo Muhammad Zaki Perdana. Iya, halo. Baik, Saudara Muhammad Zaki Perdana, bisa Anda jelaskan tentang demokrasi dan hak asasi manusia dalam lingkungan sekolah di lokasi Anda berada?
Karena saat ini sedang weekend dan libur, maka kita tidak dapat ke sekolah langsung. Tapi saya berhasil menghubungi salah satu anggota OSIS SMK Bakti Ibu 3 Palembang. Di sini saya sudah bersama Halim Gatri selaku anggota OSIS Bakti Ibu 3 Palembang, di mana kami akan membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM dalam lingkungan sekolah. Soal demokrasi di sekolah erat kaitannya dengan organisasi. Salah satu organisasi yang berperan aktif di sekolah adalah OSIS. Menurut Alif sendiri selaku anggota OSIS, bagaimana mengenai kinerja OSIS di SMK Bakti Ibu 3 Palembang? Selama berapa tahun ini kan ada kasus COVID-19 yang melonjak, jadi kinerja OSIS itu tidak seefektif yang dulu gitu. Palingan sekedar acara-acara besar, Maulid Nabi, terus Ibu kita Kartini, terus ada Hari Batik Nasional, ya gitu-gitu aja. Alif sudah berapa lama bergabung di OSIS? Kalau di SMK Bakti Ibu 3 ini baru 5 bulan. Sejauh ini bagaimana penerapan program OSIS selama masa pandemi? Selama ini masih 70%, belum 100%, karena masih tahap perjalanan menuju 100%. Harapan Alif khususnya untuk organisasi OSIS untuk di seluruh kota Palembang apa harapan? Maju lagi ke depannya, semangat mencapai cita-cita demi kemajuan bersama, selalu mengedepankan toleransi dan sebagainya. Baiklah, tadi kita bicara soal demokrasi di sekolah. Kalau mengenai HAM, tentunya di sekolah Alif memiliki beragam agama. Bagaimana cara Alif menyikapi hal tersebut? Indonesia ini kan yang pasti sudah terdiri dari beberapa agama, jadi wajar saja kita harus menanamkan sikap toleransi, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama, agar hidup ini saling bisa membantu sama lain, menghormati, dan tidak saling mengejek satu sama lain. Jika ada kegiatan seperti peringatan Maulid Nabi, pesantren kilat, atau hari-hari besar Islam, bagaimana siswa-siswi yang beragama Muslim di sekolah kami? Biasanya sih siswa-siswa yang non muslim itu tidak mengikuti. Mereka biasanya diam di kelas dan tidak kemana-mana. Baik, terima kasih banyak kepada Alif sudah bersedia hadir pada siang hari ini. Sekian, saya Muhammad Zaki Perdana, tim Breaking News melaporkan. Baiklah, terima kasih banyak kepada Muhammad Zaki Perdana di Jalan Gotong Royong, Jalan Serasi nomor KM 13, Sukodadi. Terima kasih atas penjelasannya tentang demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM dalam lingkungan sekolah. Baik, sama-sama. Pemirsa, liputan tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Hari Hidayat dan beberapa tim Breaking News yang bertugas pada hari ini. Sampai jumpa di Breaking News selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.